Persija Jakarta harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang Borneo FC dengan skor 2-2 dalam lanjutan Super League di Jakarta International Stadium. Pertandingan berlangsung dramatis hingga menit akhir. Babak pertama berjalan ketat dan berakhir tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persija akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-47 lewat gol Gustavo Almeida yang membawa Macan Kemayoran unggul 1-0. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Borneo FC menyamakan kedudukan pada menit ke-62 melalui Juan Villa. Persija kembali memimpin pada menit ke-75 lewat tembakan keras Fabio Calonego dari luar kotak penalti yang membuat skor menjadi 2-1. Saat kemenangan sudah di depan mata, Persija kehilangan fokus di injury time. Ihsan Zikrak mencetak gol pada menit 94 dan memaksa laga berakhir imbang 2-2. Hasil ini membuat Persija gagal mendekati puncak klasemen. Sementara Borneo FC berhasil mencuri 1 poin penting dari kandang Macan Kemayoran. Bayangkara FC tak terbendung. Di laga pekan ke-24 BRI Super League 2025-2026, Bayangkara FC tampil superior saat bertandang ke kandang Dewa United di Indomil Arena, Tangerang dan menang 2-0. Musa Sidibe menjadi momok bagi tuan rumah. Ia membuka keunggulan lewat penalti di babak pertama dan terus merepotkan lini belakang Dewa United sepanjang laga. Bayangkara kemudian menggandakan skor lewat gol Bernardo Umbia di babak kedua, mengunci kemenangan yang membuat mereka semakin kuat di papan atas klasemen sementara dan tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir di mana 3 dari 4 kemenangan itu terjadi saat bertandang. Sementara itu, Dewa United yang mendominasi penguasaan bola gagal menembus pertahanan Bayangkara dan harus puas pulang tanpa poin di laga ini. Madura United kembali menelan kekalahan di lanjutan BRI Super League musim 2025-2026. Bermain di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Madura United harus takluk dari Malut United dengan skor 1-2. Kekalahan ini membuat Laskar Sapekerap semakin dekat dengan zona degradasi. Pertandingan berjalan cukup seimbang di awal laga. Namun Malut United berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-31 dan 58 lewat gol David da Silva. Memasuki babak kedua, Madura United mencoba bangkit dan meningkatkan tekanan. Sementara Madura United hanya mampu membalas 1 gol melalui Lulinha di menit 78. Hasil ini membuat Malut United membawa pulang 3 poin penting, sementara Madura United semakin tertekan di papan bawah klasemen. Jika situasi ini terus berlanjut, Madura United berpotensi semakin terjerumus ke zona degradasi di sisa pertandingan musim ini. Hujan 7 gol mewarnai laga seru antara Arema FC melawan Bali United dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Bermain di Stadion Kanjuruhan, pertandingan berlangsung dramatis hingga peluit akhir. Bali United membuka keunggulan pada menit ke-22 lewat gol Tepe Iyachida. Hanya 5 menit berselang, Diego Campos menggandakan keunggulan tim tamu dan membuat Bali United unggul 2-0 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Arema FC mencoba bangkit. Dalberto Luan mencetak 2 gol pada menit ke-62 dan menit ke-78 lewat titik penalti untuk menjaga asa tuan rumah. Namun Bali United kembali menjauh setelah Yachida mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Drama terjadi di masa injury time ketika 2 gol bunuh diri tercipta dari kedua tim. Gol bunuh diri Kadek Arel membuat keunggulan Bali United hilang, namun Betinho justru mencetak gol bunuh diri untuk Arema di injury time. Skor akhir 4-3 untuk kemenangan Bali United dalam laga penuh drama dengan 7 gol di Kanjuruhan. Epic comeback Persita di Parepare. Laga pekan ke-24 PSM Makassar menghadapi Persita Tangerang di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare berakhir dengan skor 2-4 untuk kemenangan Persita. PSM sempat unggul cepat 2-0 lewat gol penalti Uran Fernandes dan sundulan Alessio Neto. Namun momentum berubah drastis ketika Persita bangkit kuat sebelum turun minum untuk menyamakan kedudukan 2-2 melalui penalti Alexa dan Pablo Ganet. Memasuki babak kedua, Persita terus menekan dan akhirnya unggul 3-2 lewat gol dari Raicho Rodriguez. Sebelum Hoki Caraka memastikan kemenangan lewat serangan balik dan menggocek kiper PSM di menit-menit akhir. Hasil ini membuat Persita memperbaiki posisi mereka di klasemen, sedangkan PSM gagal mempertahankan keunggulan dan terus tertahan di papan bawah.